bolehkah sedang promil konsumsi tempe? Gak apa-apa, asal tempenya sehat. Karena tempe kan probiotik. Saya juga pernah bertanya juga ke teman saya, seorang dokter kandungan. Dia bilang sini kan, karena saran dari dokter kandungan tidak boleh konsumsi produk kedelai dan turunannya. Kedelai bukan tempe. Kalau kedelai ya, tempe kan fermentasi. Beda ya. Maka kemarin Bapak Ibu ada sempat baca tulisan saya tentang obat buat kolitis. Ya, itu kan ada kefir. Banyaknya. Banyak yang sakit. Kefir itu kan dari susu. Ya. Sedangkan memang di beberapa kajian saya bilang susu ya, terutama dairy product itu sebaiknya jangan terlalu sering dikonsumsi. Ya, kecuali memang organik ya, organik, susunya organik atau susu sapinya organik, nggak masalah. Al-Quran dan hadis memang jelaskan tentang itu. Ya, tapi kita butuh itunya, apa tuh namanya, susu yang sehat. Silakan makan tempe nggak apa-apa, karena tempe kan fermentasi. Kalau kedelai mungkin perlu dikurangi. Apakah obat untuk sakit polip di rahim? Yang tadi bisa itu, yang kunyit, serai sama jeruk nipis. Ya, sama gini Bu, Pak. Kalau Anda mau ngobati diri Anda, ada satu kalimat begini: if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobatin seseorang atau diri kita, ask them to stop what make them sick. Suruh mereka menghentikan apa yang bikin masalah gitu loh. Sekarang gimana mau sehat, pagi siang malam nggak ada perubahan di makanannya. Sayangnya ya, kita kalau mungkin berobat gitu kan, baik ke dokter atau mungkin ke herbalis sekalipun, kadang-kadang tidak ada nasihat-nasihat berhubungan dengan nutrisi. Sedangkan sekarang saya lagi kebetulan ini lagi ada case yang saya tangani juga sama guru saya juga, karena case-nya cukup berat. Ada seorang anak-anak umurnya 8 tahun sampai 9 tahun gitu, badannya itu seperti lumpuh, nggak bisa gerak. Itu ternyata sekarang ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk ngecek gen mana yang bermasalah. Itu ada. Ya, namanya nutrigenomic test. Jadi nanti ketahuan gen mana yang rusak, yang bermasalah, nanti dari situ, dari yang rusak-rusak tadi itu nanti kita coding. Codingnya itu maksudnya dicari dari bahan baku sumber sayuran, buah atau apa segala macam yang menyesuaikan, bisa untuk bahan baku perbaikan gen tadi, itu bisa. Namanya nutrigenomic test. Gitu, bisa. Makanya hati-hati banget bagi Anda yang maaf belum menikah, ya. Jangan sampahi badan, sebab nanti gennya ketika ketemu dengan pasangannya, kalau sudah sama-sama codingnya bermasalah, sudah sama-sama cacat gennya, susah punya anak, serius. Jangan nyampah mulai sekarang. Jadi kalau kita sekarang mau berpikir bagaimana menciptakan generasi emas Islam yang sehat-sehat ke depan, Bapak Ibu juga di rumah mulai sekarang jangan berikan makanan atau asupan yang tidak sehat ke keluarga. Jangan. Dan Anda harus ngasih contoh. Ya. Saya pernah, anak saya yang terakhir itu umurnya 2 tahun. Saya tidak tahu ini anak dapat ilham dari mana. Dia sekarang bisa makan tempe mentah. Mungkin karena bapaknya, ayahnya sering ngomong tempe gitu kan. Allah kasih ilham sama dia untuk makan tempe, dan dia makan dengan sangat lahap. Lagi satu anak saya, anak yang ketiga, itu pernah satu malam saya makan semangka. Semangka itu saya buka gitu kan, saya belah tengahnya, lalu saya makan, saya kerok aja pakai sendok. Paginya, siangnya di pulang sekolah, dia melakukan hal yang sama. Terus ditanya sama ibunya, kenapa kamu makan semangka seperti itu? Karena ayah semalam makannya begini. Itu kan namanya coding. Ya. Nanti juga makan semangka, ibu bapak sekalian, pernah nyoba memblender semangka di semangkanya nggak? Cobain deh. Pakai hand blender, jadi semangka yang gede gitu, dibolongin tengahnya. Ya, hand blender kayak gini. Biar ada variasi. Nanti dimasukin ke semangkanya, terus nanti ini kan ada pisaunya nih. Jadi langsung sedotannya masuk ke semangka. Ada variasi minum makan semangka gitu loh. Seperti itu. Ustaz mau tanya, bolehkah kita makan nasi merah? Siapa yang larang? Boleh kan? Nasi merah boleh. Nasi merah, nasi hitam, nggak masalah. Singkong, ubi-ubian, itu yang sehat. Coba kita belajar dari orang tua kita zaman dulu. Mereka kalau dulu ya sarapan mereka pagi ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, kan gitu kan? Betul nggak Pak? Minumnya apa Pak? Teh tawar, ya kan? Dan panjang umur mereka. Nggak ada. Ayah saya umurnya 82 tahun, semoga Allah jaga beliau. Mungkin sampai detik ini tidak pernah nyentuh pizza sama sekali. Sosis gitu nggak makan dia.
Ikan pun dia milih ikannya, nggak semua ikan dia makan. Tapi Masya Allah, saya ngelihat wajahnya beliau dibandingkan dengan dua adiknya, lebih tua adiknya dua tadi. Padahal dia paling tua sekarang. Ya, karena emang sering dia bercanda, ya ketawa gitu loh, asik. Saya sudah menghindari nasi dan gula sejak pasca stroke, makan jus pisang, pepaya, dan sereal setiap hari. Pertanyaannya, suplemen yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran, ada merek tertentu sebutin, saya nggak usah sebutin, dan bahkan tanaman organik itu bagus nggak? Kalau bahan bakunya kedelai jangan. Kalau saran saya sih, kalau bahan bakunya kedelai jangan, karena kedelai terusnya bagi laki-laki kalau konsumsi terus-menerus kurang baik. Kalau saya ya, kurang saya sarankan. Atau Anda kalau stroke kayak begini, coba makan ini nih. Ya, makan pisang, blender pisang, campurin dengan bawang putih, pisang matang ya, bawang putih dikit aja, ya, kasih madu sedikit, itu akan jadi prebiotik yang sangat sehat, ya. Pisang campur bawang putih di blender, ya agak sedikit bau bawang putih nggak apa-apa lah. Nanti Anda habis itu minum air serai, air jahe, hilang baunya, masalah. Itu bisa juga buat sarapan pagi, nanti cobain. Enak dan berkualitas, ya, sehat. Menurut dokter bedah tulang, saya dinyatakan osteoporosis dan diharuskan mengkonsumsi obat-obat tertentu. Apa yang harus saya kerjakan? Tadi, bertanyalah kepada Allah dulu. Bertanyalah kepada Allah dulu. Ya. Maksudnya gimana? Sering kali sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang subhanallah, ketika mereka sudah kembali kepada Allah, maka Allah sembuhkan mereka dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Contoh kayak case kayak begini. Kalau kita bicara tentang tulang, ya tulang itu kita bisa perbaiki dengan apa? Lihat aja bahan baku tulang itu apa. Dia butuh kalsium, dia butuh kalium, dia butuh magnesium, dia butuh asam amino. Gampang bikinnya sebenarnya. Contoh misalkan seperti apa? Anda bisa ambil kolang-kaling, kasih rumput laut, kasih jahe, nanti minum madu, minum VCO, itu juga menguatkan tulang. Atau tadi, itu tadi apa tuh namanya? Biji durian, juga mengandung kolagen, kan bisa. Ya. Atau juga minum air kelapa. Air kelapa merupakan salah satu minuman air yang sangat tinggi asam aminonya. Dan asam amino itu pembangun badan kita. Gen kita isinya asam amino. Jadi bisa pakai itu juga bisa. Jadi di rumput laut ada jahe, ada kolang-kaling. Itu bisa dijadikan minuman harian tiap hari, dan makanlah makanan-makanan yang tinggi kalsium. Contohnya apa? Brokoli. Kalau mau browsing aja. Brokoli atau kale. Kale itu juga termasuk yang tinggi kalsium. Bisa makan itu. Kita sampai jam berapa ya? Kok nggak time out lagi? Bagaimana untuk penderita asam urat pengganti sayuran hijau dan kacang-kacang? Sebab penderita asam urat tidak boleh makan sayur hijau. Setahu saya malah konsensus yang terakhir, ya, orang asam urat itu udah masalah makan. Jadi kalau saya pribadi berpikirnya, banyak masalah kita gara-gara makan kayak beginian ini, ya sayuran atau segala macam hijau-hijau itu gara-gara masalahnya pestisida sebenarnya. Kalau Anda makan sayurnya organik, aman. Gak ada masalah, dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah cukup tidak bulan, insya Allah aman. Tapi kalau seandainya memang Anda perlu dibersihkan dulu badannya, ya salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara di detox. Detox paling gampang dengan cara apa? Rempah. Jadi ada yang asam urat ini, stop dulu yang bikin asam. Yang bikin asam apa? Nasi bikin asam, gula bikin asam, tepung bikin asam, minyak bikin asam. Stop dulu itu semua. Ya, Anda mulai membiasakan makan-makan yang rebusan, ya, makan-makan yang di steam, dikukus, ya, seperti itu. Apa pengganti gula pasir untuk bikin teh? Nggak usah pakai gula pasir kan, bikin teh nggak apa-apa kan? Teh tawar? Iya. Kenapa harus ada kata-kata apa pengganti gitu kan? Kita butuhnya karbohidratnya. Maka Anda minum teh tawar, tapi tehnya bukan teh saset. Kalau saya di rumah punya tehnya teh yang masih bunga-bunga itu, saya minum. Ada teh oolong, ada teh black tea, ada green tea, itu saya minum. Malam mau tidur, enak banget tidurnya jadinya. Ya, tehnya tawar nggak masalah. Kalau tetap pengen dapat manis, kasih madu. Tapi kalau enggak juga teh tawar, Anda makan kurma, manis juga kan? Iya nggak? Dapat karbohidratnya. Termasuk bapak-bapak, kopi itu bagus menekan rasa lapar. Kopi bagus menekan rasa lapar, tapi jangan pakai gula. Jadi pagi-pagi kalau minum kopi, silakan minum kopi, makan kurma sedikit, 7 butir, selesai. Cukup sampai siang nanti itu. Ya, seperti itu. Boleh ganti dengan gula merah? Kalau gula merah yang di pasaran enggak. Karena
Gula merah di pasaran juga dicampur sama gula pasir. Ya, saran saya kalau memang tetap tetap pengen, ya tadi madu. Jam berapa batas makan malam? Kalau saya berpedomannya sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam, makanlah. Tapi setelah matahari tenggelam, kalau bisa jangan makan yang berat. Ya, terutama yang kalori tinggi. Sebab apa? Hormon kita di malam hari sudah berubah. Hormon malam kerjanya untuk rehat, untuk istirahat, bukan untuk ngolah-ngolah sesuatu gitu kan. Kalau siang, matahari terbit sampai sore nanti, itu hormon yang bekerja, hormon simpatik, sistem hormon ya. Jadi makanlah sebelum matahari tenggelam. Ya. Kalau lapar gimana? Buah-buahan cukup. Ya. Dan yakinlah Bu sekalian, semakin kita membiasakan kita tidak banyak makan, nanti lama-lama makan sedikit cukup, insya Allah. Cuman karena kita kebiasaan aja sebenarnya. Ya, kalau sudah kita biasakan makan yang sehat dan sedikit, insya Allah cukup. Oh, time out lah, jangan yang 5 menit. Apakah kedelai dari Amerika itu berbahaya? Iya. Karena sebagian besar di Amerika kedelainya setahu saya sudah GMO, rekayasa genetik. Ya. Termasuk bagi Anda yang makan buah-buahan yang tidak ada bijinya, yang sudah di cross breeding, saran saya jangan makan. Saran saya. Misalkan anggur nggak ada biji, yang saya belum ketemu tuh kedondong tanpa biji, belum ada. Jadi seedless grape ya, anggur yang tanpa biji jangan makan. Kalau saran saya. Ya. Sekarang juga ada lagi anggur yang bentuknya kayak lonjong. Saya nggak mau makan itu. Kok anggur bentuknya begini kan, anggurnya kan bentuknya kayak kurma panjang gitu, nggak ada bijinya itu. Biasanya itu cross breeding. Ya. Kalau buah-buahan yang ada bibitnya atau ada bijinya, maka carilah yang buah-buahan yang ada bijinya. Sebaiknya. Sebab apa? Sekarang gini, kalau Anda mau tanam semangka, yang diambil apa? Bijinya loh. Sekarang kalau semangka yang nggak ada biji, nanamnya gimana? Ayo. Nanamnya mereka punya bibit sendiri, yang hanya mereka yang pegang. Kalau hashtagnya food control. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Karena ngelok di sini dia, maka ketika dia terkunci di sini, maka mata kita juga akan suka dengan tontonan tidak sehat. Ya. Terutama makanan-makanan fast food yang tinggi dengan bahan-bahan kimianya. Ya, jangan. Berapa lama kita boleh cheating? Suka-suka ibu lah. Ya, nggak ada batasannya sih. Kalau saya sih milih untuk tidak sih ya. Tapi indikatornya apa? Kalau Bapak Ibu sudah punya time out? Oh, belum. Anda ciptakan dulu kebiasaan sehat 80% dalam kehidupan Anda. 20% silakan cheating. Itu dulu deh. Atau 90% kebiasaan Anda makan sehat, atau Anda lebih sering berpuasa. Oke, silakan cheating. Kalau itu tidak Anda kerjakan, jangan cheating. Ya. Sebagaimana kemarin ada yang tanya, dokter bagaimana? Saya kemarin pas ke Makassar, saya ajarin teman-teman di sana untuk makan coto Makassar. Cara makan coto Makassar, begini caranya. Waktu kita makan coto, biasa kita kan dikasih jeruk nipis kan? Satu mangkok gitu kan? Nah, minta sama yang jual coto itu air putih bening gitu kan 3 gelas. Nanti jeruknya diperes. Minum segelas, 2 gelas, 3 gelas. Kan kenyang tuh. Pulang. Jadi dong gitu kan. Silakan cheating kalau seandainya Anda tiap hari makan sayur dan buah. Silakan cheating kalau tiap hari Anda minum air putihnya 2-3 liter sehari. Silakan cheating kalau seandainya Anda banyak atau tiap hari bisa mengkonsumsi probiotik atau prebiotik. Silakan cheating kalau Anda lebih banyak berpuasa. Silakan cheating. Kalau tidak, sebaiknya jangan. Create dulu, ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Time out. Alhamdulillah. Baik, sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kajian-kajian yang saya sampaikan ini tidak lain tidak bukan dalam rangka kita hidup sehat agar ibadahnya lebih baik. Ya. Jangan sehat tapi kita tidak makin taat. Sehatnya kita harus membuat kita makin taat. Kalau sudah sehat, maka tahajud harus rutin. Sholat sunnahnya harus jangan sampai ketinggalan. Baca Quran jangan ketinggalan, sedekah lebih banyak. Itu sehat yang benar. Kalau nggak kebegitu, mungkin sakit lebih baik. Karena dengan sakit Allah gugurkan dosanya. Maka kalau sudah sehat, sudah ngerti ilmunya, harus lebih taat. Ya, harus lebih taat. Dan jangan jadikan ini sebagai lifestyle, tapi jadikan ini sebagai ketaatan kita, sehingga nanti
ketaatan Rasul Kur, sehingga nanti bos sekalian ketika Anda minum madu, Anda minum kunyit, Anda minum serai, segala macam itu, dan bagian dari niat Anda untuk ibadah lebih baik kepada Allah, maka Anda pahala dapat itu. Ya. Kalau cuma lifestyle doang nggak ada gunanya. Simple sekali, sedikit sekali pahalanya. Tapi jadikan sebagai ketaatan. Ya, sehingga nanti kita melakukannya itu karena ngerti yang kita kerjakan dalam rangka sehat, maka kita akan senang mengerjakannya. Saya kira mungkin demikian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kelemahan dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.